Kalian tahu nggak sih, dalam dunia diplomasi internasional, negosiasi itu bukan cuma soal tawar-menawar, tapi di dalamnya itu ada kepentingan strategis, pengaruh politik, dan juga ada kecermatan dalam menggunakan taktik. Mungkin ayo ikuti saya untuk agar kita bisa melihat bagaimana sih jual beli senjata dari Rusia dan China yang dihadiri oleh dua delegasi mereka dan juga seorang fasilitator, yaitu seorang mediator. Itu saya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir membersamai kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Kamilia Cahaya sebagai moderator kalian pada hari ini. Dan rekan kita dari Russia ada Najwa dan juga Ayusa, serta dari China ada Mariel dan Angie. Tujuan kita hari ini adalah untuk mendapatkan titik temu dalam kerjasama pertahanan dengan prinsip yang saling menguntungkan. Baiklah, saya akan mempersilahkan dari pihak China untuk menjabarkan kebutuhannya. Oke, jadi dari kami sendiri, kami tertarik untuk membeli sistem persenjataan yang bisa mendukung penguatan kemampuan tempur kami. Dan untuk saat ini, kami membutuhkan senjata dengan daya jangkau yang tinggi dan akurasi yang presis. Bagaimana delegasi Rusia menanggapi? Oke, berdasarkan dari jabaran yang sudah dijelaskan oleh rekan negara Cina, kami menawarkan sistem rudal pertahanan seri Vector X yang telah disertakan dengan peluncur otomatis dan radar taktis. Dan kami memberikan harga untuk rudal ini sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Hah? 400 juta? Angka itu jauh sekali melebihi ekspektasi kami. Padahal kami menduga kisaran 280 sampai 300 juta dolar Amerika. Kiranya di suasana yang semakin menekan ini, saya sarankan untuk kita tuh dapat bisa memahami terlebih dahulu apa saja kebutuhan strategis dari masing-masing pihak sebelum membicarakan angkanya lebih lanjut. Bagaimana? Kalau dari pihak kami sendiri, kami mencari pertahanan udara jangka menengah yang bisa diintegrasikan dengan sistem NATO. Namun anggaran kami ini masih belum final ya, karena masih ada ketegangan politik di dalam negeri. Oke, baik. Kami memahami tekanan tersebut, tapi Vector X ini adalah sistem nuklir yang mutakhir dengan jangkauan 75 km dan waktu reaksi 4 detik. Dalam situasi geopolitik kami yang kurang pasti ini, kami masih belum sepenuhnya yakin akan melakukan pembelian di tahun ini. Lagi pula pihak lain juga menawarkan transfer teknologi yang lebih fleksibel daripada Anda. Oke, kalau begitu kami bersedia untuk mempertimbangkan skema pembayarannya dan pembayaran saya bertahap dan juga membuka diskusi soal lisensi perawatannya. Tapi mungkin kita bisa mempertimbangkan ya pembelian bertahap, misalnya dengan batch pertama untuk 12 peluncur dan radar utama, sisanya dapat dalam 18 bulan kemudian. Bagaimana? China? Model seperti itu lebih realistis bagi kami. Tapi hanya jika pelatihan teknis dan dukungan dari suku cadang dijamin selama 5 tahun. Oke, kalau begitu kami bersedia untuk menurunkan harga ke 370 juta dolar Amerika untuk batch pertama, tapi dengan syarat dengan adanya dukungan teknis secara penuh. 370 juta mungkin kami rasa masih cukup tinggi. Dan mungkin jika dari pihak Rusia bisa menyertakan sistem radar atau mungkin peningkatan jumlah pelatihan teknisi, mungkin kami bisa mempertimbangkan untuk menandatangani MOU awal. Baiklah kalau begitu,
kami akan menambahkan 1 radar portable dan 2 gelombang pelatihan teknisi. Tetapi, kami akan meminta agar klausul eksklusivitas regional harus dimasukkan. Bagaimana? Apakah kedua pihak setuju? Oke, baiklah. Dengan ini saya simpulkan bahwa kedua belah pihak sepakat pada harga 370 juta US dollar untuk batch pertama dengan sistem radar tambahan, pelatihan teknisi 2 gelombang, dan klausul eksklusivitas regional. Oke, saya akan susun draft MOU untuk ditinjau minggu depan. Terima kasih, rekan-rekan sekalian. Setiap negosiasi adalah permainan posisi, persepsi, dan waktu. Dengan taktik yang tepat, negosiasi dengan hasil terbaik bisa dicapai, bahkan dalam kasus sensitif sekali.